Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya kan kemarin membahas soal bulu alis ya. Terus saya nggak pernah dikerok, waktu nikah pun dulu saya nggak pernah dikerok. Terus nggak pernah pakai patle pensil alis sampai sekarang. Terus alis saya kan berantakan, Umi. Terus saya suka merapihkan bulu-bulu yang berantakan itu, yang pada jauh itu, Bu Umi. Gimana, Umi? Baik. Salam yang pertama tadi. Masalah merapikan Baik, alis. kalau sudah disebutkan kemarin, jika alisnya itu adalah Berantakan. musyawwah, akarnya berantakan sehingga sampai kemana-mana, ada yang sampai turun ke mata sehingga menjadi tidak indah, itu perlu dirapikan, ya. Dirapikannya adalah memangkas alis yang keluar dari bagian alis, ya, memangkas alis yang keluar dari wilayah alis, dirapikan, nggak apa-apa. Karena merapikan bukan termasuk yang natf, bukan yang dianggap sebagai yang mencabut atau mengerok habis, tidak. Jadi boleh kalau untuk merapikannya, karena memang kalau dibiarkan yang mengganggu, itu boleh-boleh saja. Kalau dirapikan tapi nanti akhirnya kayak sengaja kayak dibentuk gitu tuh, Bu. Jadi dengan merapikan tuh akhirnya nanti jadi terbentuk, itu nggak ada masalah, Bu ya? Kalau aslinya alis kan ada bentuknya, cuman tadi katanya itu adalah bermasalah, menjadi berantakan karena tumbuhnya tiba-tiba tidak normal atau apa, maka dikembalikan kepada bentuknya dong. Ya dikembalikan kepada bentuk. Baik, Bu ya. Jadi boleh diperkenankan seperti itu karena dikembalikan kepada aslinya. Baik, Bu ya. Memang ada seorang tuh yang alisnya panjang sampai turun ke muka, itu dirapikan, nggak apa-apa. Iya, Bu ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya alis tuh sudah ada, Bu ya. Cuma misalnya tadi kata Bu ya kan memang boleh ya menambahkan, melapis di atasnya alis itu dikasih kayak digaris gitu, asalkan tidak dengan mencabut kan gitu, Bu ya. Iya. Nah, itu diberkan, tapi kan untuk suami. Untuk suami. Nah, kalau misalnya digunakan ya untuk kayak ya acara undangan atau apa kayak begitu. Kalau sudah Bu ya. dilihat oleh kaum orang ajnabi menjadi tidak diperkenankan. Gitu, Bu ya. Orang ajnabi, orang laki-laki lain. Jadi hendaknya wanita itu justru semakin bangga kalau dianya privasi untuk suami. Kalau misalnya untuk menemani suami, Bu ya, karena undangan bersama suami ke satu acara, dan memang suami juga pengennya ya kelihatan rapi supaya tidak jadi itulah kadang jaga omongan orang gitu, Bu ya. Seperti itu tuh seperti apa, Bu ya? Baik, memang begitulah disebutkan, memang ada sebagian tradisi masyarakat itu berbeda-beda. Ada sebagian laki-laki yang punya kecemburuan tinggi, tidak ingin kecantikan istrinya ditampilkan di tempat lain. Ada sebagian menjadi sebuah kebiasaan, kalau kurang pantas yang tidak baik juga suaminya. Tentunya tidak berlebihan, hanya sebatas wajar saja, tampak lebih bersih dan cantik dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah, jadi gitu, Bu ya, ya. jadi tidak berlebihan. Dan itu harus tahu dia di saat tidak bersama suaminya tidak akan melakukan yang demikian. Itu, Bu ya. Boleh seorang wanita berdandan untuk wanita. Kan wanita berdandan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian wanita berdandan untuk teman wanitanya. Yang terpenting adalah wanita berdandan untuk suaminya. Baik, Bu ya. Kalau untuk laki-laki lain tidak. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sampai di sini. Di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan dan lain-lain. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum
kita tak tidur 3 malam. Nah, itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak-atik dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja. Yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Dulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustadz, kalau jalan saya macam mayat kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran, untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Sekarang sedang tren ibu atau perempuan pakai bulu mata palsu. Bagaimana jika dipakai? Sangat baik. Ya. Segala yang palsu itu tidak disukai. Tidak disukai. Bahkan berpotensi pada haram. Bahkan bisa berpotensi pada sesuatu yang haram. Jika kepalsuan itu diniatkan untuk mengelabui orang lain. Ya, saya ulang, jika kepalsuan itu diniatkan untuk mengelabui orang lain. Semua yang palsu tidak disukai. Janji palsu itu haram. Sumpah palsu dosa besar. Tampilan palsu itu keliru. Ya, maaf. Misal, kenapa? Baik, sebentar ya, jangan dulu ditawar ya. Baik, lihat ini. La'anallahul muhannatsin minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Lihat, saya belum masuk pada kesimpulan. Saya hanya akan menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau itu menjadi hal yang misalnya baik, bermanfaat, silakan ambil. Tapi kalau tidak bersamaan dengan kebiasaan, jangan lantas kebiasaan kita ingin disesuaikan dengan dalil. Lihat sini. Allah melaknat seorang perempuan yang kelaki-lakian plus laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Lihat, dia diciptakan laki-laki mengenakan misalnya tampilan perempuan, seolah menampakkan hal yang tidak tepat pada dirinya, jenis kepalsuan tingkat tinggi. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang mengenakan tampilan perempuan digunakan oleh laki-laki, seperti halnya perempuan mengenakan tampilan laki-laki, mutarajjilan. Ini tingkat tertingginya. Nah, sekarang ada orang misalnya menggunakan perangkat-perangkat hanya bagian dari fashion, perhiasan. Apakah perhiasan itu mengesankan sesuatu yang berbeda sebagai kepalsuan atau tidak? Misal, mohon maaf, kita diberikan misalnya, mohon izin, tampilan yang jelas. Misal, mohon maaf ya, sebesar-besarnya, wajah sudah ada, sudah baik dan sempurna. Sempurna, ingat, sempurna itu jangan menilai diri pribadi cantik atau jelek, bukan. Kata orang cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak, gitu kan, bagi sebagian orang. Tapi ingat, tampilan cantik, jelek, indah, ganteng atau tidak, itu ukurannya kemaslahatan hidup. Di Allah ciptakan kita seperti ini penampilannya, karena itu yang paling maslahat untuk kita. Bapak Ibu pernah ke Sudan tidak? Di Sudan itu ada satu tempat yang pigmen kulit penduduknya itu 4 warna, Pak Bu. Di satu tempat. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu. Anda bayangkan. Yang putih itu tinggal di tempat, mohon izin, yang mungkin kadar cuacanya nggak terlampau panas. Ya paling panas barangkali 23, 24, 25. Yang coklat naik sedikit, 36. Yang hitam rata-rata 40. Mohon maaf, yang ungu itu rata-rata 45 sampai 50 derajat. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa kita itu tinggal di situ, siang-siang mau tidur atau malam belum bisa tidur kalau kasurnya belum disiram air. Ya.
Tapi apakah kemudian dijadikan pigmen kulitnya hanya sekedar untuk menampakkan perbedaan rasial? Tidak. Bukan. Mereka tidak ada yang operasi plastik, berubah tampilan, sehingga menampilkan misalnya kepalsuan, ini wajah saya sudah berbeda. Bukan. Tapi ternyata mereka paham, diciptakan oleh Allah berbeda tampilannya, supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Ibu bisa bayangkan, bapak bisa bayangkan, orang yang sudah ungu, begitu dia keluar, ternyata tahan panasnya luar biasa. Panas setinggi itu tidak bisa kemudian ditahan oleh orang yang pigmen kulitnya putih, Pak. Kepanasan dia pinggir. Tapi orang yang ungu sudah nggak takut panas lagi. Nggak takut hitam, dia sudah ungu. Dan yang paling indah, dia bisa tahan itu. Tahan, dia bekerja seperti biasa dan sebagainya. Dan hidupnya hemat. Telur, nggak banyak kompor. Simpan di luar, 15 menit matang. Keluar dan sebagainya. Jadi ada keindahan di situ. Jadi kalau sudah ada fitrah tampilan, sudah pada yang terbaik kita, sepanjang tidak ada madarat di dalamnya, maka jangan merubah bentuk penampilan. Itu satu. Kecuali kalau ada madarat terjadi, ada kemudian kesulitan tertentu terjadi yang bisa memberikan dampak dalam kehidupan, maka itu yang kemudian diperkenankan kita untuk memberikan tampilan-tampilan tertentu. Ada orang kena kecelakaan misal, mohon maaf, tiba-tiba terluka dari sebagian wajahnya, itu silahkan diobati, nggak ada masalah. Ya. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dioperasi, hidung pengen ditambah mancung dan sebagainya. Itu Sule kalau nggak dibikin pesek akan terkenal. Pinocchio kalau nggak dikasih tambahan mancung itu nggak akan dikenang. Jadi setiap kita itu, ini cuma contoh saja, gambaran anekdot bahwa setiap kita punya kelebihan dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi yang terbaik yang dari Allah itu yang paling indah. Yang ibu reka-reka itu sesungguhnya yang memberikan fata morgana. Bagi ibu bagus, tapi mungkin bagi orang lain itu hal-hal yang tidak nampak. Di saran saya, kalau alis sudah bagus, nggak usah dicukur, nggak usah ditambah. Kecuali kalau ada sesuatu tertentu misalnya yang memang dibutuhkan di situ, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk potong alis, itu ulama sepakat melarangnya. Ya, kalau untuk tambahan bulu mata, kalau dalam hal tertentu saja, untuk sekadar fashion, sepanjang tidak digunakan untuk mengelabui orang lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau belum selesai. Tapi kalau digunakan untuk mengelabui orang lain dengan tujuan tertentu, ya, atau mungkin ria atau dan sebagainya, maka ada dosa di dalamnya. Oke? Ya? Jadi kembali kepada nanti kebutuhan dan niat masing-masing dalam konteks ini. Paham sampai sini? Sama, pakai wig itu juga nggak boleh. Nggak boleh pakai wig misalnya, rambut palsu dan sebagainya. Karena mengesankan bahwa orang ini orang lain. Ya, bapak sudah banyak beruban, pengen disebut muda, tiba-tiba pakai wig misalnya. Masya Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena mengesankan pengelabuan pada orang lain. Kecuali dalam kepentingan tertentu, ya intelijen, dalam misalnya tugasnya, dia harus menyamar, menggunakan pakaian-pakaian tertentu, itu nggak ada masalah. Ya, jelas ya? Baik. Mohon maaf kalau jawaban saya belum tentu membahagiakan bagi sementara orang atau meniadakan bagi sementara yang lain, ya. Mohon izin. Ya. Perempuan yang mengguris bulu alis di wajahnya dan wanita yang meminta untuk dikuris alisnya. Jadi lebih fokus kepada alis, karena umumnya kadang-kadang orang ingin mengubah wajahnya dengan cara mencukur alis itu. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, ada penelitian dari medis Islam, ya, itu beberapa penelitian diadakan di Mesir. Itu bulu alis mata, ya, kapan dicabut saja, kita tidak bicara masalah tato sampai dicukur habis kemudian digambar, dicabut satu saja, itu sudah bisa berpengaruh kepada kebutuhan mata, Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali pasti baik buat kehidupan kita. Jadi di sini kita harus bentrok lawan itu. Masalah kita melihat ini cantik atau tidak, itu kan sebenarnya pandangan relatif sekali. Ya, mungkin kalau pakaian yang kita gunakan sekarang dipakai di Arab Saudi, mereka akan merasa asing, aneh. Tapi bagi kita biasa-biasa saja. Mungkin sebaliknya, pakaian yang dipakai di Saudi itu kalau dipakai di Indonesia, mungkin orang Indonesia akan menganggap aneh. Misal contoh. Nah itu kan tinggal bagaimana kita membiasakan saja. Mungkin kalau di Indonesia sangat biasa gitu. Saya pada saat jalan lagi umroh pakai baju koko, tetap orang melihat gitu kan. Ya, bahkan ada teman saya dari Saudi bilang, kok baju kamu seperti baju perempuan? Ya, karena ada ukiran-ukiran bordilnya gitu kan. Mereka kaget karena di sana cuma pakai saub warna putih, selesai, atau warna lain itu pun polos gitu kan. Jadi mereka anggap aneh, tapi kan di Indonesia kita anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan dengan saya pakai baju ini, orang langsung tahu ini pasti orang agama Islam atau seorang ustadz misalnya, karena umumnya seperti itu. Jadi sebenarnya jangan sampai terpengaruh dengan, oh kalau saya tidak crop alis saya tidak cantik. Itu ya statement dia sendiri. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu wajah seperti ini, alisnya harus seperti apa bentuknya.
harus seperti seberapa tebal yang dibutuhkan dan seterusnya. Jadi itu tergantung daripada bagaimana kita sebenarnya percaya diri atas ciptaan Allah SWT pada diri kita. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Jadi tidak perlu untuk mencukur alis itu karena berpengaruh pada kebutaan mata, kerabunan mata, dan juga larangan Nabi SAW. Ya, ini hati-hati, Allah melaknat. Apa artinya Allah melaknat? Allah akan menghilangkan berkah hidupnya. Jadi kalau misalnya orang dilaknat di makanannya, maka berarti dia tidak akan berguna makanan yang dia makan. Allah melaknat misalnya wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, berarti dia tidak akan tenang tidur walaupun dia tidur di tempat lain, dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih kalimat laknat. Dan ini Allah dan Nabi SAW melaknat ya orang yang mencukur alisnya.